Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Dewi Safitri, NBI 130, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas B. Di sini saya akan presentasi mengenai jaringan kebijakan teori dan praktek. Pada awal abad ke-20, menggambarkan pemerintah sebagai jaringan kegiatan. Pada saat itu, dalam kebutuhan demokrasi, Griffith mengajukan konsep pusaran aktivitas dalam sistem politik. Namun, itu hanya selama tahun 1950-an saja. Jaringan kebijakan mulai mendapatkan momentum ketika perubahan struktural dan sosiopolitik setelah Perang Dunia Kedua menyebabkan meningkatnya kompleksitas di Indonesia, organisasi pemerintahan, dan pemerintahan masyarakat. Fitur utama ini termasuk langkah menuju pendekatan pluralis dan kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, pembagian kerja, sektoralisasi, dan diferensiasi fungsional. Perubahan-perubahan ini didorong oleh ketidakpuasan dengan konsepsi proses kebijakan yang lebih tradisional, mulai mengeksplorasi ide penempatan kelompok aktor dengan kepentingan bersama. Pembuatan kebijakan ini, pendekatan jaringan kebijakan dengan fokusnya pada hubungan antara aktor yang terlibat baik dalam perumusan kebijakan dan implementasi dikembangkan. Yang pertama, kebingungan terminologis. Kurangnya kesepakatan tentang jaringan mendefinisikan karakteristik terminologi yang sesuai dan konsepnya aplikasi yang benar. Asumsi tentang ontologis, epistemologis, dan kedudukan metodologis dari jaringan kebijakan beragam, mulai dari tradisi positivistik di suatu sisi ke yang realis dan interpretatif di sisi lain. Mereka mengambil pandangan positivis, mencoba memahami jaringan melalui ukuran kohesi, sentralitas, dan struktur, sementara pendukung yang berakar pada pendekatan interpretatif tertarik dalam proses dan konten interaksi yang terjadi dalam jaringan. Yang kedua, segitiga besi. Akar segitiga besi sulit diidentifikasi, terutama karena mereka secara membingungkan juga disebut dengan jaringan, subpemerintah, subsistem, dan pusaran air. Namun tampaknya konsep ini awalnya didasarkan pada penelitian kebijakan pertanian, air, dan pekerjaan umum. Sedangkan komponen aktual yang saat ini dipikirkan sebagai membentuk segitiga besi, kelompok kepentingan, komite, dan lembaga eksekutif. Yang ketiga, yaitu jaringan masalah. Konsep jaringan isu yang juga telah dikenal di bawah adalah berbagai istilah. Cara mengatasi kekurangan yang dilihatnya dengan segitiga besi, meskipun orisinalitas dan kontribusi konseptual dari konsep ini telah dipertanyakan sejauh yang tampaknya dilakukan adalah mengubah label konsep sebelumnya adalah masalah jaringan yang dimiliki menjadi dikenal luas. Ciri yang menentukan jaringan isu adalah jumlah peserta yang besar terlibat, mulai dari individu hingga kelompok kepentingan besar. Jaringan masalah beroperasi pada banyak tingkatan. Dalam jaringan masalah, jumlah peserta dalam fluksi permanen. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar memegang kendali dan agenda masalah. Sedangkan keterlibatan dalam segitiga besi terutama didorong oleh alasan
materialistis, diasumsikan bahwa alasan mendasar partisipasi dalam jaringan isu adalah faktor emosional dan intelektual dengan berbagai anggota yang minat tertentu. Meskipun pada kesan pertama ini sepertinya menyiratkan bahwa jaringan isu berjumlah sedikit lebih dari gerakan politik, ini bukan masalahnya. Tujuannya, kebijakan lebih spesifik di jaringan masalah daripada di gerakan politik. Dan sementara satu ciri yang menentukan dari gerakan politik adalah ketidakpastian tentang otoritas dalam gerakan. Dalam masalah jaringan di sana, tidak ada kecenderungan bagi siapapun untuk memperoleh otoritas dan dianggap sah untuk mewakili kehendaknya publik. Komunitas kebijakan. Awalnya gagasan komunitas kebijakan tampaknya telah dipertahanan pluralisme terhadap kritik dan teori korporatis dan dapat dilihat dari reproduksi Inggris, duplikasi Amerika, konsep segitiga besi, dan jaringan isu. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada aplikasi langsung ide-ide Amerika dengan konteks Inggris, tetapi pendekatan yang diambil adalah hanya deskripsi struktur dalam pembuatan kebijakan Inggris dengan pengakuan selanjutnya atas Presiden Amerika. Selanjutnya, koalisi advokasi. Untuk mengganti pendekatan segitiga tradisional ke jaringan kebijakan dan ide konvensional tentang siklus kebijakan stagis, yang sesuai dengan itu kebijakan dapat dipahami sebagai satu set fase yang telah tergantung di mana kebijakan berjalan seiring waktu. Ini termasuk perubahan kondisi sosial ekonomi, opini publik, mengatur koalisi serta keputusan kebijakan dan dampak dari yang lain subsistem. Aspek ini adalah yang memberikan kekuatan pendorongan utama di belakang perubahan kebijakan. Dari semuanya ini, contohnya yaitu ketidaksesuaian tentang advokasi ke koalisi serta konsepsi yang berada dari komunitas kebijakan. Masalah-masalah tersebut diperburuk oleh fakta yang berbeda negara secara tradisional memahami dan menggunakan jaringan kebijakan pendekatan dengan berbagai cara. Setidaknya ada 3 internasional yang berbeda sekolah pemikiran yang berkaitan dengan jaringan kebijakan Amerika Inggris dan Inggris Eropa yang terdapat dibagi lagi menjadi Belanda, Prancis, dan tradisi Jerman. Perspektif yang berbeda ini dapat dikelompokkan secara kasar di bawah 2 judul: sekolah menengah, minat pemerintahan sekolah.